Saya nggak coba menggurui kalian, saya berbagi ya. Kita berbagi aja ya. Mari untuk arahkan hati kita sebentar. Berdiri hambamu siap untuk menyampaikan isi hatimu. Aku mengaku bahwa firman-Mu berkuasa. Firman-Mu dapat mengubah seluruh hidup kami. Karena firman ini adalah Tuhan sendiri. Bapa, kami siap menerima apa yang dunia tidak bisa berikan. Karena itu datang daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke. Satu yang saya persiapkan dari bulan Oktober. Apa yang saya bagi buat saudara. Karena ya sebagai gembala tentu duduk memikirkan tentang bukan Natal. Ya, itu kayak agenda tahunan itu aja kan. Tapi harus ada satu yang penting. Dari mulai itu sampai kita masuk di awal tahun. Jadi tentu saya duduk, berdoa, bedah, literatur dan semua untuk apa arahan Tuhan. Gitu kan. Yang lebih spesifik saya percaya local wisdom gitu. Jadi gini, local wisdom tuh gini. Apa yang Tuhan taruh lewat gembala mau untuk kalian di sini. Ini local wisdom. Ya. Gini. Orang lain gak menangis buat kamu, bohong. Basa-basi bisa. Kalian yang menangis buat tempat ini. Kalian yang berguru, kalian bilang, mari kita buat. Kalian yang buat itu. Nah, jadi Tuhan punya pesan yang spesifik buat kalian. Nah, itu local wisdom. Gitu. Organisasi, ya organisasi aja. Ya kan, apa orang di Surabaya ingat kamu? Enggak lah. Gitu kan. Nah, hal ini saya alamin itu yang saya bilang. Kami ngalamin konflik berdarah yang sudah kita pikir. Kalau saya bilang teologi saya ikut rusak. Gitu. Saya kasih judul kebangkrutan teologis. Apa tuh? Dijabarinnya kayak mana? Artinya gini. Tuhan, kamu ada gak sih? Tiap hari lu nonton orang mati. 99 sampai 2005. 4 pendeta gua dipotong. Coba. Tuhan, benar kamu ada. Kok lu biarin orang mati? Nah, nggak bisa ada lampu di rumah. Sekian tahun. TV nyala, rumah lu dilempar. Jadi jam 3 siang, kota udah sepi. Kalau kamu iseng keluar ke jalan ya di tengah kota, nanti kamu lihat ada perempuan nggak kepala, udah geletak, telanjang, puput kepala hilang, udah macam-macam. Ini apa sih? Nah kira-kira gitu. Nah itu yang saya bilang kebangkrutan teologis. Terus teologi doanya, semuanya hancur. Jadi saya bangun menara doa bukan karena cinta Tuhan. Karena takut mati. Iya, jadi ayo kita doa yuk. Memang takut mati itu alasannya. Jadi salah nggak? Ya salah dong. Berjalan. Nah doa kita juga. Doa kita gimana? Laporan. Jadi Tuhan itu nggak tahu. Saya perlu bantu dia ngasih tahu. Kurang ajar kan? Nah tapi itu yang saya buat. Nggak sebentar. Kalau doa berteriak-teriak. Ada ini Tuhan, ada ini, ada. Nah, kita bilang menara doa. Nah, cuman Tuhan keren. Dia nggak jitak-jitak kepala kita. Dia keren banget. Wow, bagaimana dia didik kita. Pelan-pelan saya berubah. Baru saya ngerti, wow. Saya ketemu definisi doa. Cuman 2. Yang pertama, communicate. Oh, ternyata diskusi 2 arah. Doa kamu ngobrol sama papa kamu. Lu udah doa 40 menit cerita. Tadi Tuhan bilang apa? Nggak tahu. Berarti lu ngomong sendiri dari tadi. Jadi harusnya kalau orang berdoa dia tahu banget karena diskusi 2 arah. Dia tahu banget mesti ngapain. Nah, yang kedua, ini buat saya keajaiban. Definisinya begini, doa mencium wajah Tuhan. Jadi bukan Tuhan, pendekatannya bukan takut. Pendekatannya kasih.
Wah, kayak romantik gitu Tuhan itu. Nah, jadi saya nggak perlu malu, saya bilang kita salah. Buka kelas baru lagi. Rubah, doanya gini, rubah. Berkali-kali. Sampai dia ini secara benar. Nah, lama-lama pelan-pelan berubah pemahaman saya terobsesi dengan worship semuanya dari situ. Karena lihat, mau bikin apa? Saya khotbah bohong. Hati dan mulut nggak sama. Hati benci. Karena lihat orang dibunuh kan. Gitu. Mulut kan mesti bagus ngomongnya kan. Ya, coba lihat. Itu pergumulan berat banget. Nah sampai akhirnya nggak tahu mau ngapain lagi. Satu kali kita lagi nyanyi lagu yang biasa aja. Tapi semua meratap, mengaung-ngaung. Terus saya kayak, kenapa saya nggak mulai dari sini ya? Nah, kembali lagi yang saya pikir worship nyanyi. No. High worship bukan menyanyi. Pujian bukan menyanyi. Nah, saya tertipu di Ambon karena mereka menyanyi bagus. Sampai satu waktu saya lihat orang gila nyanyi. Di situ saya kebuka. Oh, kalau cuma nyanyi orang gila juga nyanyi. Ternyata worship atau pujian harus terjadi karena kamu punya hubungan. Jadi worship itu connected with God. Jadi saya pikir sekian tahun saya dibohongin dong di Ambon. Waktu itu kan saya baru 7 tahun di Ambon. Nah sekarang udah 31 tahun saya di sana. Kira-kira gitu. Umur saya sekarang 72. Jadi kalau digabung 100 lah kira-kira kan. Gitu ya. Jadi saya bayangin waktu bilang, wah berarti selama ini gue dibohongin. Iya. Orang Ambon cuma menyanyi. Bagus. Tapi belum memuji. Belum. Kenapa? Lu gak punya hubungan. Mabok juga bisa nyanyi. Iya, bagus dong. Gitu. Oh di sini, wah, totally change. Saya ganti. Menghabiskan 7-8 tahun merubah ini. Dari yang tukang hanya nyanyi menjadi worship. Nah, ini pelan-pelan. Nah, disitulah semua mulai ngalamin perubahan. Kayak. Nah, makanya tadi saya ngobrol dengan Gembala, bagaimana kamu bisa dapat tentang tentang judul ini gitu, tentang gereja ini, itu ada apa gitu, gitu. Lagi duduk makan kepedesan terus keluar wahyu gitu apa gimana? Nah, gitu kan, ya kan? Iya. Tapi sebenarnya itu gereja, harusnya gereja. Nah, saya mungkin beda istilah aja. Nah, sejak itu saya mulai rubah. Nah, karena visi dan ambisi itu tipis, saudara. Kita nggak tahu, ya kan? Nanti buahnya baru kelihatan. Nah, bagi kami di Ambon, buat saya, visi saya apa? Penetrasi kota. Bagaimana saya bisa mempenetrasi kota ini? Ini tentang pengaruh. Itu sebenarnya gereja. Gereja gini, kekristenan bukan agama. Kekristenan itu kuasa. Nah, apa yang saya mau bagi dengan saudara di awal tahun ini? Kira-kira gini. Ada satu rancangan emas yang Tuhan siapkan buat kita orang percaya. Emang gak semua gereja tangkap itu? Emang enggak. Gak semua. Gini, terlalu hebat. Pertama ini, kalau saudara ngerti siapa kamu, ketemu identitasmu, kamu sangat bergairah jadi Kristen. Oke. Saya bukan khotbah Natal, tapi saya perlu ambil satu pesan penting yang kita anggap biasa. Dari 4 Injil, ada satu tulisan yang berbeda karena dia nggak ambil sejarah, tapi Lukas menulis sesuatu. Nah, kalau saya bilang sebelum semua terjadi, Tuhan itu sudah punya sistem surga. Tuhan sudah punya itu. Dia sedang buat itu buat kita. Nah, 700 tahun jadi Tuhan enggak dadakan terus. Enggak. Ini satu yang dia siapkan 700 tahun sebelumnya. Nabi-nabi bernubuat akan datang seorang yang begini, akan begini. Itu sudah disiapin 700 tahun.
700 tahun kemudian Lukas menulis, ini pengumuman sorga ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini telah lahir bagimu. Nah, kata yang dipakai tentang Kristus, dia punya 3 jabatan penting. Yang pertama, juru selamat. Yang kedua, raja yang diurapi. Baru yang ketiga, Tuhan. Nah, kata Tuhan di sini dalam bahasa Yunaninya diambil kata kurios. Kurios punya 3 arti. Penguasa tunggal. Makanya judul kalian jemaat ini, mestinya kamu kalau tangkap ini, jangan cuman kayak judul film-film silat gitu, jangan, gitu. Kamu resapi dong sebagai jemaat lokal ini, ya kan? Gimana kamu bawa impact? Sudah berapa tahun coba? Ayo, ini masih awal tahun. Coba definisi ulang. Sudahkah kita bawa impact? Sampai gini loh. Orang bilang, lu udah ke gereja itu belum sih? Emang kenapa? Ada Tuhan. Nah gitu dong. Gitu dong. Bukan seru-seruan gitu. Nah, sampai isu di sekitarnya, mau cari karyawan ke gereja itu. Mau cari supir, ke gereja itu. Itu impact. Itu kerajaan Allah. Nah, saya ambil kurios ini 3 arti. Penguasa tunggal. Jadi kalau saya ulangi, Lukas sedang begini, hari setelah 700 tahun dunia acak-acak tuh sama si kunyuk, sorga umumnya hari ini telah lahir penguasa tunggal. Stop lo setan. Nah, kira-kira gitu. Oke. Arti yang kedua dari kurios tadi, ya, bread keeper, lumbung roti. Apa nih? Kamu gak akan kekurangan. Gak akan dong. Kata. Iya. Lumbung roti. Miskin bukan rohani. Miskin kutuk. Tapi nanti dulu. Ada satu proses. Dimana karena kamu melawan sistem. Bisa aja. Kamu miskin, tapi bukan yang miskin tuh cuman benda, di dalam kamu kaya. Nah gitu. Oke, arti ketiga, ini yang bilang penguasa sistem, manajer sistem, yang mengatur sistem. Lihat itu. Wow, gitu. Jadi berita kelahiran Yesus yang ngumumin malaikat, bukan manusia. Hari ini telah lahir bagimu penguasa sistem. Wow. Jadi dengar, apakah gereja sampai sekarang banyak gereja? Apakah kita sedang hidup dengan sistem sorga, sistem kerajaan Allah, atau kita pakai sistem dunia? Nah, kalau saya bilang dunia beda dengan bumi. Dunia bukan bumi. Dunia bumi tempat yang kita hidup. Dunia itu sistem. Jadi bumi ada sistem, namanya sistem dunia. Nah, Yesus datang bilang gini, saya punya sistem ini. Makanya bilang, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Itu sistem maksudnya dunia itu. Nah, salah satu sistem dari si kunyuk ini, apa coba? Agama. Religi. Jadi Kristen kalau jadi agama, kamu udah sistem dunia. Ada 3 manajemen. Kerajaan Allah, lalu kerajaan dunia. Dosa belum ada. Kerajaan dunia dipimpin oleh Adam. Siapa Adam? Siapa? Kamu tahu God representative.
Jadi belum salah kerajaan dunia, nggak salah. Nggak salah loh, belum ada dosa. Lihat Tuhan bilang gini, Adam, berkuasalah kamu. Bayangin, atas semua alam ini, ikan-ikan, burung-burung. Jadi gini, bedanya Adam sama Tuhan. Adam berkuasa, Allah maha kuasa. Kamu bisa lihat gak kamu hebat? Bagaimana kamu bisa bikin impact? Kalau spirit lu yatim piatu. Lu nyanyi heboh, tapi spirit lu kayak pengemis. Tuhan, oh Tuhan, itu yatim piatu. Kalau jemaatnya yatim piatu, gerejanya pantai asuhan. Mana, kapan mau menang? Bagaimana lu bisa bawa impact? Nah, ini dia. Kita memang, jadi gini, apa sistem dunia sama sistemnya kerajaan Allah? Duit nggak ada di Tuhan. Tuhan nggak bikin duit, manusia bikin duit. Kenapa uang nilainya turun naik? Karena yang buat manusia. Jadi waktu lu doa minta duit, Tuhan yang bingung. Kok dia minta yang gua nggak bikin? Nah, lu sampai nangis-nangis dari puasa Esther, puasa Daniel sampai Nabukadnezar lu puasain. Nah, kenapa? Coba dengar, apa yang Tuhan janji bukan uang. Dia janji kuasa untuk mengelola kekayaan. Lebih hebat. Artinya gini, lu taklukkan tuh duit. Duit tuh benda mati. Tapi waktu kamu sembah dia jadi makhluk. Itu yang bilang mamon. Apa? Allah saingan. Artinya lu taklukkan uang. Gereja berkuasanya di sini. Nah, kan karena kita nggak diajar. Coba lihat itu. Ini kerajaan pertama, belum ada dosa. Kamu lihat, binatang nggak makan binatang. Hei, bayangin Adam, malaikat nggak segambar dengan Tuhan. Malaikat hanya makhluk kudus. Adam segambar, ini keinginan Tuhan. Tuhan yang ingin, marilah kita jadikan mereka seperti kita. Wah, kamu kira manusia biasa? Bayangin kita nggak kenal Tuhan, berdosa aja, lu bisa bikin pesawat satelit ke langit. Itu masih berdosa. Gimana bayangin? Kalau kita nggak ada dalam dosa, kayak apa hebatnya manusia? Ini yang berdosa aja, lu lihat gedung pencakar langit, lu lihat aja tatanan kota ini. Apa mereka doa puasa mau bangun hotel? Enggak kan? Itu kemampuan manusia yang udah berdosa aja kayak gitu. Otaknya belum dipakai 100% tuh udah begitu. Bisa lihat ya? Nah, terus kamu bilang anak yang punya langit dan bumi itu gini aja, ya ampun. Ini agama yang nipu kamu. Saya mesti bilang gitu. Di luar Yesus, semua Tuhan, hanya Tuhan yang menuntut. Bodohnya kamu tukar Yesus dengan Tuhan-Tuhan itu. Hanya karena cinta, proyek. Padahal kamu ikut Tuhan yang menuntut. Agama menuntut kesempurnaan dari orang berdosa. Kamu bisa? Kamu bisa? Bisa sempurna? Itu tuntutan. Tapi Yesus kasih karunia, memberi kesempurnaan kepada orang berdosa. Makanya kamu lihat hebatkah manusia? Wis, lihat. Waktu Tuhan bikin manusia, malaikat juga bingung. Karena dia nggak ngobrol sama malaikat dong. Untuk apa? Billion of angel. Lihat gini. Tahu nggak? Coba renungin. Baca. Jangan mau ditipu juga. Baca. Pertama kali Allah bekerja. Pertama kali. Mengotori tangannya. Waktu dia buat Adam. Kira. Allah nggak pernah main kotor. Cuma ngomong. Jadi. Kali ini mau buat manusia, dia ambil tanah. Kira penting banget nih. Semua malaikat,
Kita belum pernah lihat ini. Benda mati. Kemudian dia bikin. Mereka ngobrol satu dengan yang lain. Siapa ya? Apakah dia lebih bagus dari bintang Orion? Mereka ngobrol. Kok Tuhan gak ngomong ya? Tuhan bikin. Masih benda. Kamu tahu gak? Kita udah dari sekolah minggu denger ini. Dibilang Allah hembuskan. Kata ini yang dia pakai. Nefes hayah. Apa arti? God's DNA. Begitu dia tanah berubah jadi daging. Makanya jadi Adam God representatif. Makanya Tuhan jalan sama Adam, ngobrol, bertukar pandang. Gila, manusia, men. Coba lihat, malaikat jatuh, buang aja. Apa Tuhan bikin malaikat baru waktu dia buang Lucifer? Ada nggak? No, nggak penting. Manusia jatuh, dia nangis, dia turun, dia tebus. Kenapa? Karena mahakaryanya. Gambar dia yang jatuh. Identitas dia ada di situ. Nah, lihat, ini sistemnya Tuhan. Kenapa kamu nggak boleh bohong? Karena itu bukan sistemnya Tuhan. Kamu di kantor, nyogok, kamu udah keluar dari sistem. Korupsi, kamu keluar dari sistem. Kalau orang ngajak lu korupsi, mesti bilang, sorry, ini bukan sistem saya. Lu bisa jadi miskin, mungkin bisa. Tapi kamu nggak mau hidup dengan sistem itu. Wow, lihat itu. Nah, apa yang terjadi? Adam serahkan kemampuan ini, kepemimpinan ini buat si Lucifer. Lahir sistem yang ketiga, kerajaan kegelapan. Di situ. Tapi kan Tuhan tidak kalah. Nih garis besarnya, penciptaan, kejatuhan, penebusan, apa terus? Kemuliaan dari penebusan. Ini di sini kata impact tadi, mesti terus dibabat terus diulang, terus. Lu makan terus tuh. Apa sih impact itu dari segala sisi? Coba kolaboratif, pemimpin ini, worship team, ini impact apa? Yang jelas nggak ada sistemnya sama dengan dunia. Sistem dunia akan habis, gitu. Rancangan emas artinya gini. Adalah satu tempat semua manifestasi dirinya Tuhan, di mana manusia kita yang mau wujud nyatakan itu. Tuhan tidak kelihatan lewat kamu orang lihat Tuhan. Nah itu impact tuh gini. Teman lama kamu, dia tahu kamu punya badung-badungnya, dia tahu kamu punya brengseknya. Tapi sekarang lihat kamu gini, ih, kamu beda ya. Ada apa sih? Lu ke dukun ya? Kenalin godong dukunnya. Nah, bisa aja. Karena dia lihat satu perubahan di dalam kau. Dalam segala lini. Wow, ada rancangan emasnya ini. Ini kata satu-satunya. Kasih Tuhan. Itu. Gini. Tuhan bukan punya kasih. Dengar, apa? Ayatnya bilang apa? Tuhan adalah, bukan punya. Adalah, berarti gini, kasih itu person, pribadi. Nah, di sini mari saya jelas. Berarti dia nggak bisa berhenti mengasihi kamu. Karena itu pribadi. Itu udah sistem dia, nggak bisa diganggu. Kamu yang berhenti mengasihi Tuhan. Tuhan tak bisa berhenti mengasihi kamu. Dia sayang semua orang di dunia ini. Dia mau mereka selamat. Jadi masalahnya pilihan. Nah, pengajaran yang ngaco seakan-akan Tuhan jorok-jorokin ke neraka. Kurang kerjaan Tuhan kayak gitu. Enggak, neraka enggak didesain buat kamu, desain buat kunyuk itu. Kamu yang milih, free will kamu, kehendak bebas kamu yang buat kamu ada di situ. Enggak mungkin.
Kalau enggak, dia jangan bilang kasih Tuhan kalau begitu. Karena lu bikin dosa, terus Tuhan berhenti mengasihi kamu. Kamu yang berhenti, Tuhan enggak berhenti. Kalau karena alasan dosa kamu, terus Tuhan berhenti mengasihi kamu 5 menit. Artinya Tuhan berhenti jadi Tuhan 5 menit. Bisa ngerti nggak? Di sini kita nggak nyalain Tuhan, nggak apa, cuman satu. Makanya tadi kalian nyanyi kayak, wow, tuh penyembahan lu tadi si kunyuk udah stres tuh tadi lu nyanyi gitu. Iya, gitu. Lihat, ini pesan kalian mulai berjalan di awal tahun ini. Yesaya 43, 19. Nggak ada yang bisa bikin ini. Jadi gini, coba keluar dari semua sistem dunia lah. Pulang, pikirin. Pikir. Apa aja yang coba keluar. Kalau kamu masih di situ, ya nggak bisa. Nggak bisa. Bisa juga kamu meragukan. Bisa. Saya juga bisa meragukan. Lihat Tuhan bilang apa, Yesaya 43, 19. Lihat. Dia mulai dengan ini. Lihat. Artinya gini. Mungkin ada selaput yang tutup mata kamu sehingga kamu nggak bisa lihat. Kamu lihat barang mewah, kamu lihat uang, kamu lihat semua. Tapi kok kamu nggak bisa lihat yang ini ya? Apa dia bilang? Aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak buat jalan baru di padang gurun. Sungai-sungai di padang belantara. Terjemahkan padang gurun apa? Terjemahkan itu. Di tempat yang gak mungkin dia akan buat jalan buat kamu. Ini gak ada agama punya pesan. Wow. Gereja tuh kamu. Saya gereja. Lihat itu. Wow. Wow. Oke. Saya ajak kamu berjalan lebih bau, lebih. Kita keluar sekarang. Mari kita berjalan maju terus. Kitab Wahyu. Ya. Begitu dengar Wahyu, lu ketakutan kan? Sama. Awal-awal saya juga gitu. Karena kita korban banyak pengajaran yang salah. Gitu. Padahal wahyu adalah kabar baik hari esok. Apa arti wahyu? Apokalips. Wahyu artinya diungkapkan. Waktu kamu connect with God, waktu kamu berjalan dengan dia, Tuhan mengungkapkan, mewahyukan. Diungkapkan gini, lu ngerti tanpa belajar. Iya. Iya. Saya sering suruh anak-anak muda, Om, saya mau sekolah teologi, Om. Boleh, tapi jangan buat jadi pendeta. Hah? Kenapa, Om? Nggak usah. Terus, sekolah teologi supaya jangan dibodohin pendeta. Kamu bisa jadi manajer, bisa jadi ini, bisa di, tapi kamu sekolah teologi, bisa dong. Bisa dong. Mau lihat penghalangnya tadi? Rancangan mas, yang saya bilang agama. Agama membangun sistem hierarki dalam gereja. Ya nggak apa-apa. Kalau saudara nggak setuju kan, habis ini saya pulang. Nah. Kalian suka gini? Jujur, berapa? Pak Kris kan hamba Tuhan. Lalu lu hamba siapa? Gue mau tanya. Ini yang bikin lu mundur. Lu pikir cuman saya sama Bapak Gembala yang dekat sama Tuhan. Lalu lu hamba siapa? Karena gereja ngajar gitu. Ini sekuler, ini spiritual, kurang ajar. Tuhan udah bilang, Gembala yang bilang. Jadi dunia sekuler itu dosa. Semua kita imamat rajani. Semua kita punya akses langsung ke Tuhan. Beda saya dan saudara hanya di fungsi. Mau punya impact, nih
Mimbar saya, Bapak Gembala cuman ini, sepotong ini. Mimbar lu gede banget di luar. Dunia bisnis bisa kamu punya mimbar di sana. Mau anjing babi yang jorok-jorok yang semua, kamu ada di situ berhadapan. Coba, begitu saya keluar, pendeta, shalom. Wah, pakai topeng langsung. Coba lu keluar dan bahasanya nyambung, semua nyambung. Jadi kamu bawa Injil, komunikasi Injil lintas perbedaan. Tanpa ngomong Matius Markus. Tanpa bilang kamu masuk di segala lini. Itu impact. Wow. Tawarin agama. Orang udah punya agama. Tawarin Yesus. Itu. Wah, gila banget. Seven Mountains. Coba. Termasuk arti entertainment. Iya. Politik government. Business. Education, itu arti entertainment. Iya. Saya ketemu anak-anak musik yang nangis karena gerejanya larang, gak boleh dengar musik dunia. Gua nggak tahu Bapak Gembala larang lu gitu nggak? Nangis, loh. Masalahnya mereka cari makannya di situ. Ada yang main, loh. Gereja nggak ngasih dia uang beras, punya istri, punya anak, gak boleh dengar musik dunia ya. Kita mereka nangis. Mereka datang ke saya, Om, menurut Om gimana? Kita nggak boleh dengar musik dunia. Saya jawab, nggak usah tinggal di dunia. Nah iya, lo mau tinggal di mana? Coba. Jadi gini, kalau saya bilang setan nggak ada, saya sesat. Tapi jangan bikin setan penting dong. Dengan ada gerakan pendoa, setan jadi penting. Sekali lagi, gue bukan anti doa, nanti dulu teologi doa, kamu yang salah. Nah nanti khotbah doa lain lagi lah. Ini kita, tapi ini dia karena saya sudah lewatin itu, saya lewatin itu. Pak Kris lihat nggak di Bandung langitnya merah tuh, so tahu. Ini kan tante-tante yang tukang doa gitu kan, gitu. Pas saya lihat, enggak tuh, dia marahin. Bapak sih lihatnya pakai mata, pakai hati dong, sadap. Gila gak? Jadi bandangan nih bahaya nih, langitnya merah, gitu. Terus saya bilang, maksudnya itu, ini penguasa. Oh, dia kasih ayat tuh, penghulu di udara, gini. Makanya doa orang bandangan gak didengar Pak. Gila gak? Nah kalau bayangin kalau gua buta. Terus saya bilang gini, sorry ya, saya nggak ngomong sama Tuhan di langit. Ayatnya bilang Christ in me, Kristus di dalam saya. Gue ngomong sama Tuhan di sini. Itu langit mau merah, kuning, kelabu, terserah lo. Gue ngobrol sama Tuhan di sini, nggak ada yang bisa halangin gue. Ini bagaimana mau punya impact sekali lagi? Setannya jadi penting di mana-mana, gitu. Tengking roh ini. Dulu saya mau masuk tidur di hotel, tengking roh jinah, tengking roh ini, orang lain langsung tidur, gua mesti ke kamar mandi, mesti ke kasur-kasur tempat. Ini apa? Pengaruh korban pengajaran, karena yang ngajar bule. Nah kita mentalnya gitu, kalau kita lihat bule kita pikir Tuhan Yesus. Alah. Waktu gua ngerti ini, kalau saya nginep di hotel nggak usah doa, ngomong aja, setan. Gue nggak mau tahu lu ada berapa di sini. Gue udah bayar nih kamar 2 malam. Lu keluar. Nah, lu. Maksud gini, take authority. Ambil otoritas. Ada di kamu. Ada di kamu. Wow. Lokal. Wahyu. Saya nggak baca ayat ya. Ini isinya. Siapa yang bisa khotbah Jabar ini? Kita dengar khotbah akhir zaman, tambah takut. Pulang jual rumah, jual semua. Yesus sudah mau datang. Yuk kita di gunung aja. Kurang ajar kan? Jadi Yesus tuh kalah, tau gak? Ya, coba. Makhluk multimajah yang berhenti sujud di hadapan takhta Allah. Wahyu pasal 4. Kuda-kuda yang beraneka warna
lari menembus kegelapan. Itu kira-kira mau saya jelasin apa sih? Belalang-belalang yang keluar dari bumi menyengat manusia, Wahyu 9. Makhluk bertanduk 10, berkepala 7, itu lu jelasin. Kepala nomor 1 apa, kedua gitu-gitu. Orang naik waktu mau cari tahu Yesus datang kapan, malah gak ketemu Yesus. Tahu enggak Wahyu? Itu kan cuman perjumpaan Yohanes dan Yesus. Wahyu, kitab pengharapan masa depan. Wow. Mari saya kasih tahu. Munculnya 3 roh najis, perempuan pelacur di atas bintu. Lu mau jelasin apa? Coba. Wow. Kalau kita mendekati Wahyu dengan sebagai kumpulan nubuatan, kamu hancur di situ. Wahyu dibuka dengan worship. Kita baca ya. Oke. Wahyu 1 mulai ayat 13. Di tengah-tengah kaki Dian itu ada seorang serupa anak manusia berpakaian jubah yang panjang sampai di kaki. Dadanya berlilitan ikat pinggang dari emas. Jadi gini, Yohanes yang selama 3,5 tahun lihat Yesus, murid paling dekat, lihat Yesus yang taruh dadanya di kepalanya di dada. Tiba-tiba dia nggak bisa paham ini siapa sih? Itu Wahyu. Bayangin, serupa anak manusia, dia nggak bisa tebak. Pakaiannya, jubahnya kayak gitu, ya. Ayat 14, kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih mentah. Ini dia nggak lihat. Yesusnya beda lagi. Matanya bagaikan nyala api, gila. Sorotannya aja kayak gitu. Yohanes lihat itu. Ini bukan hayalan. Bukan. 15, kakinya mengkilat bagaikan tembaga. Kaki yang dulu dia lihat di kempaku, sekarang seperti tembaga yang terbakar. Perubahannya total. Bayangin, membara di depan perapian, suaranya bagaikan desau air bah. Beda banget sama Yesus yang di itu. 16, di tangan kanannya memegang 7 bintang, dari mulutnya keluar 9 pedang tajam bermata 2. 17, lihat, ketika aku melihat dia, apa? Tersungkurlah aku. Worship. Dia nggak coba-coba tafsir nih kenapa. Sudah nggak sanggup. Tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati, lemas. Jatuhlah. Tetapi, lihat dong. Coba makhluk yang aneh itu tadi tiba-tiba ia meletakkan tangan kanannya di atasku. Waduh, keren. Terus dia ngomong gini, jangan takut. Kakinya kayak tembaga, sinar matanya kayak api, kayak kilat, suaranya kayak desau. Tiba-tiba dia taruh tangannya. Jangan takut. Akulah yang awal dan yang akhir. Gini, saya terjemahin. Dia sedang bilang buat kamu, jangan takut, BIC. Saya di awal, saya di akhir, saya di Alfa dan Omega. Kamu ada di tengah-tengah. Jangan takut dengan sistem dunia, dengan semua berita. Saya di awal dan akhir. Siapa mau lawan? Ini jaminannya. Ini wahyu yang saya dapat. Apa kaki? Kaki bicara otoritas. Yang tadinya dipaku, sekarang seperti tembaga terbakar. Kaki bicara pemerintahan. Dia yang sekarang protek kamu orang percaya. Dengar. Yesus bukan mati untuk kamu. Dia mati sebagai kamu. Lu tahu gak lu mahal? Kalau kamu gak bisa hargain ini
jangan harap yang lain yang lebih hebat. Ngapain Yesus mati kalau lu gak berharga? Ngomong aja, gak usah mati. Pikirin dong. Kita sedang melawan akal sehat, logika dunia gak bisa sampai ke situ. Cacat. Kok Tuhan lu mati sih? Tanya dia, ada gak yang lebih hebat? Gue ikut Tuhan lu kalau gitu. Makanya saya bilang, semua Tuhan cuma menuntut. Hanya Yesus Tuhan yang memberi. Lihat dia itu. Wow. Oh, ini kualitas penyembahannya. Bayangin, udah segitu. Wah, menakut. Dia cuma bilang, jangan takut. Keren. Termasuk semua masalah di gereja. Segala ketakutan apa, kecemasan, dana. Nggak usah takut. Benar-benar. 2 Korintus 8, ayat 8. Aku menyatakan hal ini bukan sebagai perintah. Nah, ini gue suka. Nggak ada perintah. Tapi kesadaran harusnya. Kayak beri persembahan. Bukan karena nanti lu miskin. Itu kampungan yang gitu-gitu. Gitu. Tuhan udah butuh duit. Pekerjaan Tuhan butuh biaya. Nah, jadi kamu kalau kamu nggak ngalamin, kamu anggap ini kayak apa? Dana sosial gitu? Enggak. Lihat itu. Dan menunjukkan orang-orang lain yang membantu aku mau menguji keikhlasan kasihmu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia. Apa kasih karunia? Kemampuan ilahi. Kalau kamu hidup dalam kasih karunia, kamu hidup dalam kemampuan ilahi. Wow. Lihat, ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya. Coba, mana ada Tuhan yang begitu? Supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Wih, waduh. Makanya saya bilang dia bukan Tuhan yang menuntut. Gitu. Wow. Nah, kaki itu, pemerintahan itu otoritas yang Tuhan kasih. Jadi take authority, pakai. Waktu kamu menyanyi dengan otoritas, mau ada artis paling hebat, beda. Mungkin dia lebih bagus dari kamu. Oke. Tapi dia akan bentar di situ. Karena apa yang beda dong? Lu nyanyi ada nyawa di nyanyian lo. Nah, itu otoritas. Iya. Ini lu bukan lagi tentang skill dan harus ya. Lu bisa pura-pura kudus, tapi lu nggak bisa pura-pura nyanyi bagus, nggak bisa. Tapi ada juga orang yang nyanyi bagus, pura-pura kudus, itu ada juga yang gitu. Yang ketawa artinya mengaku, gitu. Ya. Ayat 17, kayak kembali lagi Wahyu 1 ayat 17. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku. Wow. Itu dia. Jangan takut. Saya ulangi lagi kata itu. Jadi gini, saya pertegas ya. Yesus bilang gini, Yohanes, kamu milik saya. Dia nggak bilang sama kamu hari ini. Dia panggil namamu, person. Kamu milik saya. Keren kan? Seluruh situasi hidupmu ada di tanganku. Wow. Bagaimana kamu bisa beri impact kalau kamu gak aman? Kalau kamu gak yakin seluruh situasi kamu ada di tangan dia. Itu yang Yesus bilang dalam perjumpaannya dengan Yohanes. Wow. Apakah kita berada di akhir zaman? Terserah. Tapi Yesus sedang bilang ini, saya ada di sini dengan kalian. Aku datang untuk menunjukkan kepadamu. Ya, bahwa apa yang kamu alami dalam hidupmu saat ini cuman sesaat. Cuman sesaat. Iya. Wow. Kamu akan bergairah kalau kamu ngerti ini. Kamu akan berubah cara kamu menyembah. Bukan karena disuruh. I will worship. Wow. Terakhir. Biasanya pendeta kalau bilang terakhir masih ada satu ayat lagi. Lanjut. Tapi supaya disiplin saya, mari tim worship kalian naik ke atas saja. Ya,
Saya baca 2 Timotius 1 ayat yang ke-12. Jadi maksud gini, kitab Wahyu jangan dipahami seperti nubuatan-nubuatan yang dispekulasi gitu. Tapi 2 Timotius 1:12 bilang ini. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tapi aku tidak malu. Nah, di sini keren banget. Karena kamu dengan sistem dia, sistem dunia menggoda kamu. Kesannya lu menderita, tapi lu gak malu. Lu bisa tanda tangan kontrak hari ini, besok mati kok. Dengar saya bilang, oke, gak usah pakai Yesus, gak usah. Lu sehat, gak ada penyakit, umur panjang, tapi gak ada Yesus. Lu sama nggak kura-kura tua yang gak ada gunanya. Nggak ada Yesus. Nggak ada Yesus. Nggak ada satu pemimpin dunia yang ngaku nabi berani bilang, akulah jalan. Begini. Jalan Roma banyak. Jalan ke sana cuma satu. Yesus. Wow. Saya baca ini, aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Saya ulang kata ini, aku tahu kepada siapa aku percaya. Ada banyak hamba Tuhan, banyak orang Kristen ngomong gini, gua tahu apa yang gua percayai. Paulus bilang gini, aku tahu siapa, bukan apa. Siapa yang gua percaya. Lebih ke pribadi. Bukan apa. Kamu bisa berubah. Kamu bisa berubah. Oke, orang kasih lo 500 juta. Tolak. Dalam nama Yesus. Sadar. 1 miliar bisa. Kan lo belum terima, jangan main jawab aja, ya kan? Nah, ini dia. Jadi kalau kamu tahu, gini, tafsiran banyak. Kita lentur aja ada tafsiran. Tapi gini, gereja ini kalian mesti punya dasar pijak. Gua nggak bisa goyang. Ah, itu keren. Gitu. Wow. Oke? Aku tahu siapa yang aku percaya. Amin. Coba saudara dengar dulu nyanyian. Saya nggak tahu kamu mau nyanyi apa. Karena saya nggak bikin nyanyi. Ini on the spot. Jangan ikut nyanyi. Dengar dulu. Resapi kata-katanya. Begitu kamu ikut nyanyi. Ikut nyanyi. Oke? Nggak disuruh. Ikut nyanyi. Nah terserah. Saya minta izin sama Pak Gembala. Mau berdiri, mau salto, mau jerok-jerok, terserah. Ya kan? Ya terserah. Nah, tapi nggak disuruh. Dengar aja dulu mereka nyanyi. Sampai lu rasa setuju. Baru kita nyanyi.
ada yang goyang, kamu mesti tahu bahwa kamu berharga. Yes. Tuhan bukan cuma ngomong buat Yohanes. Kenapa ada Alkitab? Supaya kamu bisa membaca pesan itu. Pesan itu tersambung, tidak terputus. Tersambung, tersambung, tersambung. Mulai dari 2000 tahun yang lalu tersambung. Kalau hari ini kamu bisa dengar, artinya Tuhan mau bilang seperti kepada Yohanes. Dia bilang buat kamu, jangan takut anakku. Mungkin tadi malam lu masih nangis. Mungkin minggu-minggu ini kamu masih dalam keluhan. Kamu dibully, dia apa yang terserah. Tapi kenapa kamu datang hari ini ke kebaktian? Hanya untuk kamu bisa dengar Tuhan yang indah itu sedang bilang, jangan takut anakku. Jangan takut anak. Tuhan, Engkau sayang semua anak-anakku di sini. Melebihi siapapun yang bisa bilang itu. Bersiap untuk hal-hal baru yang Tuhan akan buat. Di jalan yang baru, yang kamu belum pernah tahu sebelumnya. Kamu cuma perlu melangkah, ambil satu keputusan. Siap untuk hal itu. Aku memanggil utara, selatan, timur, dan barat. Aku memanggil berkat samudra raya. Aku memanggil berkat embun pagi. Aku memanggil berkat Abraham, Ishak, dan Yakub. Turun bagi anak-anakmu di sini. Turun bagi anak-anakmu di sini. Turun. Kamu yang menangis, Tuhan rubah air matamu menjadi hal yang indah bagi kamu. Bersiap, bersiap. Cukup memperkatakan apa yang kamu dengar. Dia ada di dalam kamu. Dia bukan di luar. Dia di dalam hati kamu. Dia tahu kamu melebihi siapapun yang bisa bilang itu. Jangan izinkan orang mendefinisikan kamu. Dia yang kamu mesti dengar. Hanya dia yang kamu mesti dengar. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Hamba berhenti bicara. Tapi Tuhan tidak berhenti bicara. Tuhan punya cara dengan apa yang kami bisa terima dan mengerti. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus yang berjanji, pinta dalam namaku, maka aku akan memberinya. Amin. Salami teman di sebelahmu. Bilang gini, lu jangan cepat-cepat mati ya. Tuhan mau pakai lu semua.